Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Semoga kita selalu dalam kesehatan. Amin. Sebelumnya, perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Agil Firdaus, Pasdia 2019, Paskibra Kabupaten Garut. Alhamdulillah, untuk sekarang saya diberi amanat oleh Paskibra Kabupaten Garut untuk menyampaikan materi. Materinya apa? Bisa dilihat di poster ya. Nih posternya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan materi tata upacara bendera 1 dan 2. Lalu, di dalam poster ada temanya kan? Syarat menjadi seorang Paskibra adalah sanggup mengibarkan bendera dengan baik dan benar. Itu betul adik-adik, karena kita adalah seorang Paskibra, pasukan pengibar bendera. Tentu saja tugas kita adalah yang intinya adalah mengibarkan bendera. Tetapi di zaman Z ini, di zaman milenial ini, Paskibra itu harus multi talent. Mengibarkan bendera oke. Ada seleksi di kecamatan ikutan, ada seleksi di kabupaten ikutan, ada perlombaan ikutan, ada latgab di Paskibra Kabupaten Garut ikutan, ada Pusdiklatsar di Kabupaten Garut, hayu ikutan. Ada pepatah Sunda, ilmu mah moal meurat memawa. Gitu kan adik-adiknya, jadi terus semangat. Nah, di judul tadi ada TUB 1 dan TUB 2. Sekarang saya akan menyampaikan TUB 1. Lalu adik-adik bertanya, apa perbedaannya TUB 1 dan TUB 2? Nih, ini perbedaannya ya. TUB 1, kalau TUB 1 di dalamnya menerangkan dan menjelaskan pengertian, dasar hukum, pejabat upacara, petugas upacara, kelengkapan upacara, upacara di dalam ruangan atau upacara di luar ruangan, dan susunan upacara sampai selesai. Itu TUB 1. Kalau TUB 2 di dalamnya menjelaskan detail tata cara melipat bendera, tata cara pengibaran, tata cara penurunan, dan tahapan pengibaran dan penurunannya. Itu perbedaan TUB 1 dan TUB 2. Tetapi untuk TUB 2 mungkin itu nanti video selanjutnya ya, karena itu tidak bisa diterangkan sambil duduk seperti ini. Jadi saya akan menerangkan TUB 1. Langsung saja ke materi, yaitu tata upacara bendera 1. Nah, di dalam tata upacara bendera ini sendiri ada beberapa istilah. Mungkin adik-adik pernah dengar seperti TUS dan TUM. TUS itu apa? TUS itu adalah tata upacara sekolah. Kalau TUM, tata upacara militer. Nah, lalu apa bedanya? Bedanya antara TUS dan TUM itu sudah dijelaskan di grup ya, dijawab oleh Kang Radit. Jadi saya tidak jawab lagi ya. Nanti lihat di depan layar, oke? Nah, itulah perbedaan TUS dan TUM. Sudah dibaca ya. Kita langsung saja ke tata upacara bendera yang tentunya kita anak sekolah itu memakai TUS, tata upacara sekolah. Kita langsung ke pengertian. Dilihat dari kata per kata, tata upacara bendera adalah tata mengatur, rangkaian, dan cara tindakan. Jadi panjangnya adalah tata upacara itu mengatur rangkaian gerakan. Kalau panjangnya, tata upacara bendera itu adalah merangkai suatu tindakan atau pergerakan dengan susunan secara baik dan benar. Itulah pengertian tata upacara bendera. Nah, ada satu pepatah, bangsa yang besar adalah bangsa yang mengetahui sejarahnya. Oleh karena itu, kita sebagai Paskibra harus tahu sejarah tata upacara bendera. Nah, dari mana sejarah upacara bendera itu? Upacara bendera sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang kita. Seperti dahulu, nenek moyang kita menjalankan upacara keselamatan kelahiran, upacara selamatan pemberian nama, upacara selamatan panen, dan masih banyak lagi. Itulah sejarah upacara bendera.
Lalu, tata upacara bendera ini seperti disebutkan dari tadi, TUB 1 itu menjelaskan dasar hukum. Apa dasar hukumnya? 1. Dasar hukum tata upacara bendera adalah Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang keempat, Inpres Nomor 14 Tahun 1981 tentang urutan upacara bendera. Nah, jadi itu dasar hukumnya adik-adik. Jadi secara logikanya upacara bendera ini berbadankan hukum dan legal. Lalu upacara bendera ini ada tujuannya, terutama bagi kita anak sekolahan. Apa tujuannya? Yang pertama, menambahkan kedisiplinan. Tentu saja upacara bendera ini menambahkan kedisiplinan. Dari barisnya saja kita sudah disiplin. Itu ya. Yang keduanya, kesegaran jasmani dan rohani. Kita upacara pagi-pagi ada sinar matahari, bagus untuk jasmani kita. Lalu kalau kesegaran rohaninya, kalau kita sebagai umat muslim ada membaca Al-Quran, ada doa, ada mengheningkan cipta. Selanjutnya ada mencerminkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab, mencerminkan rasa solidaritarisme, cinta tanah Indonesia, dan masih banyak lagi. Lalu di TUB 1 ini ada pejabat upacara. Apa saja pejabat upacaranya? Yang pertama, pembina upacara. Nah, biasanya pembina upacara ini selalu oleh kepala sekolah atau guru atau staf-staf yang lainnya kalau pembina upacara. Kalau kalian belum bisa ya. Selanjutnya ada pemimpin upacara. Nah, kalau biasanya pemimpin upacara ini oleh siswa. Nah, sebaiknya kita sebagai paskibra, kita yang harus paling berani menjadi pemimpin upacara, dan kita harus belajar menjadi pemimpin sejak dini. Yang ketiganya ada pengatur upacara atau sering disebut tura. Dan yang terakhir dari pejabat upacara adalah MC. Lalu yang selanjutnya ada petugas upacara. Apa saja petugas upacara? Yang pertama ada pembawa naskah Pancasila. Sudah tahu ya adik-adik. Yang kedua, regu pengibar atau penurun bendera. Nah, ini biasanya kalau upacara di sekolah, biasanya pengibar bendera itu biasanya ada yang rolling kan, kelas per kelas, atau kadang sekarang pramuka, besok paskibra. Itu tidak apa-apa ya, tetapi idealnya dilakukan oleh paskibra. Tetapi kalau di rolling juga tidak apa-apa. Nah, kalau semisalkan kita di rolling, tetap paskibra harus ikut andil. Misal, kelas ini, kelas 10A misalnya, sekarang pengibar, besok Senin pengibar bendera. Nah, pelatihnya itu harus paskibra. Intinya paskibra harus ikut andil dalam pengibaran bendera atau penurunan bendera. Yang ketiga, pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sudah tahu ya. Yang keempat, pembaca doa. Yang kelima, pemimpin lagu atau dirijen. Yang keenam, kelompok pembawa lagu. Yang ketujuh, pemimpin kelompok kelas. Yang kedelapan atau yang terakhir, cadangan tiap perangkat. Nah, dari pejabat upacara dan petugas upacara ini, lebih baik saya sarankan seorang paskibra itu harus menawarkan diri ya. Jangan takut salah. Karena sesungguhnya orang yang salah itu adalah orang yang tidak melakukan apa-apa. Kalau kita sudah melakukan sesuatu tetapi kita salah, tidak apa-apa. Nanti juga ada yang membenarkannya, dan kedepannya kita tidak akan salah lagi. Amin. Di dalam TUB 1 yang selanjutnya ada kelengkapan upacara. Apa saja kelengkapan upacara? Yang pertama ada bendera merah putih. Yang kedua, tiang bendera. Yang ketiga, tali bendera. Yang keempat, naskah-naskah. Yang pertama, bendera merah putih. Nah, di sini disebutkan bendera merah putih ukuran terkecilnya adalah
1 meter kali 1,5 5 meter. Dan ukuran terbesarnya adalah 2 meter kali 3 meter. Lalu ada tiang bendera. Kalau untuk tiang bendera, serendah-rendahnya 5 meter dan setinggi-tingginya 17 meter. Nah, tetapi itu bisa kondisional ya adik-adik, ukuran bendera merah putih dan tiang bendera sesuai kondisi lapangan. Yang ketiga, tali bendera. Nah, ini tolong disoroti ya adik-adik tali bendera di sekolahnya masing-masing. Karena tali bendera yang benar adalah tali layar atau tali kali metal, bukan tali plastik. Jadi tali layar itu seperti tambang pramuka ya, tapi sedikit besar. Jangan menggunakan tambang plastik, itu salah. Dan tambang kali metalnya yang seperti tambang pramuka itu harus berwarna putih. Jadi kalau ada di sekolah yang masih menggunakan tambang plastik atau tambang yang berwarna, mohon diganti dengan tambang seperti tambang pramuka yang besar yang berwarna putih. Begitu ya. Lalu ada naskah-naskah, naskah Pancasila, naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, naskah doa, dan naskah acara. Itu kelengkapan upacara. Yang selanjutnya di TOB 1 itu ada susunan barisan upacara. Ada apa saja? Bentuk barisan. Yang pertama ada bentuk barisan satu garis. Jadi di sini semuanya di sini peserta pengibarnya satu garis di depan, jadi menghadap ke depan semuanya. Ada apa saja? Ada sap bersap dalam bentuk barisan satu garis. Seperti apa sap bersap? Nah, sap bersap itu kalau di dalam Perpang terbaru, Perpang nomor 58 tahun 2018, sap bersap itu seperti ini. Bisa dilihat ya nanti perpangnya. Sap bersap. Jadi lurus seperti ini menghadap ke sini. Itu untuk sap bersap. Lalu yang selanjutnya ada banjar bersap. Bagaimana banjar bersap? Kalau banjar bersap, nah itu seperti ini. Kalau sap bersap memanjangnya ke sini, kalau sap bersap ke belakang. Kelihatannya bedanya ya. Nanti ini ada di perpang. Oke, nanti di-share. Yang selanjutnya ada bentuk barisan U. Nah, barisan U ini juga ada sap bersap, ada banjar bersap. Jadi, nah seperti ini kalau sap bersap U, di sini majang ke sini, ini majang ke sini, ini majang ke sini, tetapi panjangnya ke sisi. Kalau banjar bersap seperti ini, ini, di sini juga ada ini, di sini juga ada ini. Jadi kalau sap bersap itu memanjangnya ke sisi, kalau banjar bersap manjangnya ke belakang. Mengerti ya adik-adik? Nanti kalau tidak mengerti bisa ditanyakan. Lalu ada bentuk barisan L. Ini juga sama, sap bersap. Berarti yang ininya set tuh ya. Lalu ada banjar bersap seperti ini tapi memanjang ke belakang di sini dan di sini membentuk L. Catatan. Nah, dari bentuk barisan L, bentuk barisan U atau segaris itu yang idealnya. Tetapi kalau kondisi di sekolah kita tidak memungkinkan, bisa dikondisionalkan. Yang selanjutnya, di dalam TOB 1 ada upacara dalam ruangan. Nah, upacara yang dilakukan di dalam ruangan tidak melaksanakan upacara bendera karena sang merah putih sudah hadir sebagai bendera ruangan. Nah, bendera ruangan ini bisa dipasang pada tongkat bendera terpancang pada standar bendera dan terletak di sebelah kanan depan ruangan. Jadi misalnya ini depan ruangan nih. Nah, di sini ada biasanya tuh dudukannya disimpan di sebelah sini, sebelah kanan. Lalu yang keduanya, bendera diletakkan terbentang horizontal di tengah-tengah dinding depan ruangan. Nah, kalau tadi di sini bayanginnya ini di tengah-tengahnya kalau di dalam ruangan. Bila ada bendera kedua, kita tidak perlu melakukan penghormatan, cukup dengan aba-aba sang merah putih maju ke tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya, TOB 1 itu ada susunan acara upacara. Susunan acara upacara. Di dalamnya ada persiapan.
seperti mempersiapkan perlengkapan upacara, mempersiapkan alat-alat perlengkapan upacara, dan anggota kelas menempati tempat masing-masing. Nah, untuk perlengkapan upacara ini harus dipersiapkan ya. Jadi jangan sampai pas hari H baru dipersiapkan, jadi waktunya ngaret. Nah, Paskiba harus ikut andil ya. Lalu ada pendahuluan seperti pemimpin kelas menyiapkan pasukannya, pemimpin upacara memasuki lapangan upacara, dan selanjutnya. Lalu ada acara pokok, pembina upacara memasuki lapangan upacara, penghormatan umum, dan selanjutnya. Nanti dikirim filenya ya. Nanti bisa dibaca oleh adik-adik. Kalau dibacakan ini semuanya lama, maaf ya. Lalu ada acara penutup, penghormatan kepada pemimpin upacara, dan selanjutnya. Lalu ada acara tambahan seperti acara sertijab, penyerahan piala, dan sebagainya. Nah, lalu di sini ada keterangan pembacaan teks Pancasila dan teks pembukaan undang-undang dapat dibalikan posisinya pada upacara kesaktian Pancasila. Mungkin itulah TUB 1 ya adik-adik, sampai segitu. Kalau ada pertanyaan silahkan dibuka di grup. Nanti saya akan kirimkan file ini ya yang saya baca, dan mungkin dengan perpangnya yang tadi ya. Sekian dari saya, semoga paham ya. Kalau tidak paham, nanti adik-adik bisa ditanyakan di grup. Pesan saya, teruslah belajar, jangan takut salah, banggalah jadi seorang paskibra, tangguh, tanggap, trengginas. See you next time adik-adik. Semoga kita dapat dipertemukan di dunia nyata, amin. Dan kita selalu diberikan kesehatan, amin. Dan semoga Pustiklatsar bisa dilaksanakan secepat mungkin, amin. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.